Teman-teman ngoprek, jumpa lagi dengan Hobi Ngoprek 75. Video kali ini saya akan mereview tentang cara membuat box handsfree dan foot switch untuk HT ya. Dan ini saya contohkan untuk multi HT. Maksudnya multi HT itu baik untuk HT Jepang maupun untuk HT Cina dengan jack mic dan jack speaker yang memang berbeda. Sengaja saya bikin dua-duanya supaya teman-teman yang punya HT Cina atau punya HT Jepang ya bisa langsung melihat skemanya, dan memang cukup mudah ya. Video kemarin saya membuat box handsfree dan foot switch ini untuk rig yang saya contohkan untuk rig Alinco DR135, tetapi bisa juga untuk rig-rig yang lainnya. Semua rig itu bisa, tergantung nanti kuncinya adalah di soketnya ya, di soket extra mic-nya. Itu saja yang memang perlu diperhatikan. Oke, di sini saya sudah menyiapkan. Ini saya pakai mix murah ya, mix yang untuk di leher ini, di kepala. Ini sebenarnya antara 6.000 sampai 10 ribuan ini di toko online. Kalaupun mau bikin teman-teman silahkan. Karena yang ini yang murah ini nggak tahu nih 6 ribuan 7 ribuan, ternyata kabelnya jelek isinya sehingga efeknya jadi dengung, ada dengungnya ya, kalau dipakaikan ke rig atau maupun ke HT ya. Jadi kalaupun mau beli seperti ini, teman-teman sudah terlanjur, sebaiknya kabelnya diganti ya. Lebih bagus pakai kabel Abserm yang ini, yang mono, yang seperti ini ya, ini lebih bagus. Oke, saya coba saya pasangkan ini di kepala. Oke, dan ini adalah foot switch-nya. Untuk yang pertama saya contohkan, ini adalah receiver-nya. Kemudian ini yang akan dijadikan untuk TX-nya ya, untuk transceiver-nya. Yang pertama pakai Baopeng UP5R, kemudian yang untuk HT Cina-nya. Untuk HT Jepangnya saya pakai Alinco DR DJ195. Saya contohkan yang HT Cina dulu. Ini foot switch-nya. Saya tekan, cek 1. Nah. Cek 1 2 3 3 2 1 ya. 1 2 3 3 2 1. Nah, udah ada di sini. Ini agak dengung dikit ini karena mic-nya agak jelek. Cek 1 1 2 3. Oke, saya foot switch-nya simpan di bawah saja. Oke, saya coba lagi. Jadi sambil tangan bebas. Nah, ini bisa bebas untuk berbicara ya, ngebreak seperti ini. Cek 1 2 3 3 2 1, dicoba ya. Oke, ini sudah nggak ada masalah. Oke, kita coba ke yang HT Jepang. Ini jacknya cuman satu. Oke, sebentar teman-teman, saya lepas dulu ini ya. Oke, jadi kalau teman-teman bikin dua ya, kalau teman-teman bikin yang multi seperti ini, maka kalau ingin mencolokkan ke HT yang lain, maka yang satunya harus dilepas ya, karena akan berefek tidak akan berfungsi nanti. Oke, saya beginikan saja karena mati-mati terus. Ini jacknya agak jelek. Cek 1 2 3 3 2 1 sama ya, cuman ini agak interference nih, harus dipegang karena mic-nya juga yang jelek. Jadi ini sama ya teman-teman sekalian, seperti ini nanti saya pegangin supaya nggak terlalu dengung. Nah, seperti ini mesti di ground. Cek 1 2 3 3 2 1 ya, sama. Saya coba ganti mic-nya ya, saya coba ganti mic-nya pakai yang ini nih, pakai headset. Nah, pakai headset ini
Saya ganti dulu mic-nya. Ini sepertinya lebih bagus dan tidak dengung. Oh, malah lebih bagus, langsung juit. Cek 1 2 3 3 2 1 dicoba. Cek 1 1 2 3 3 2 1 dicoba. Oke ya, bagus. Cek terus. Juit nih. 1 2 3 3 2 1. Saya pasang lagi ke coba untuk mic yang ini. Kalau kabel mic-nya bagus nih, lebih bersih, lebih bagus. Cek 1 2 3 3 2 1. Oke. 1 2 3 3 2 1 dicoba. Cek 1 1 2 3 3 2 1 dicoba. Oke. Cek 1 1 2 3 3 2 1 dicoba. Oke, seperti itu ya teman-teman sekalian. Seperti biasa, bagi teman-teman yang ingin melihat skemanya, ini saya sudah buatkan skemanya. Boleh teman-teman di screenshot dulu ya, mudah-mudahan bisa jelas nih. Oke, screenshot silakan teman-teman. Oke, ini judulnya membuat box handsfree dan put switch untuk multi HT ya. Ini cukup mudah karena kemarin sudah saya sampaikan tidak usah memakai preamp mic ya. Kalau untuk HT beda dengan rig, harus memakai preamp mic di boxnya. Teman-teman silahkan abaikan dulu yang ini, yang atas ya, yang atas, karena ini adalah jack alternatif apabila teman-teman memakai headphone seperti ini ya. Tapi rata-rata kadang kita memakai speaker bawaan, jadi tidak pakai headphone, kita hanya memakai mic-nya saja, sama seperti fungsi extra mic biasa ya. Oleh karena itu teman-teman abaikan dulu ini, karena di sini juga saya sementara tidak pasang. Kalau teman-teman pasang, tinggal gampang saja langsung dari jack, hanya bikin extension jack saja ya. Ini untuk jack ke earphone-nya. Teman-teman silahkan pilih mau HT Jepang atau HT Cina, disesuaikan jacknya. Ke HT Cina pakai stereo 2,5 mili, kemudian HT Jepang pakai mono 3,5 mili ya, atau juga bisa juga yang stereo 3,5 mili ya. Oke, ini yang paling pokoknya. Ini adalah untuk kontra jack yang memang terhubung ke mic ya. Karena yang ke mic itu ada yang stereo seperti ini dan juga ada yang mono seperti ini. Jadi tergantung pabrikan. Sebenarnya sama saja. Kalaupun ini jack mic-nya yang stereo, sebenarnya sama aja. Ini negatifnya, ini positifnya. Ini negatifnya, ini positif-positif. Kalau yang stereo ini dan ini sebenarnya terjumper ya, nyambung sebenarnya. Jadi pin 1 pin 2 nyambung sebenarnya. Jadi kalaupun mau salah satu diambil, nggak jadi masalah, mau yang pin tengah atau pin atas sama saja sebenarnya. Oleh karena itu kita siapkan di sininya adalah kontra jacknya yang stereo untuk mengantisipasi apakah nanti dipakai jack mono atau jack stereo ya. Karena yang akan kita pakai yaitu nanti yang di sininya, nah model di sininya adalah yang dipakai adalah pin ground yang ini ya, dan pin yang ujung. Nah pin yang ujung itu kan ini pin ground, ini pin tengah. Jadi kita tidak mempergunakan pin tengah. Ini contoh ini untuk mic-nya, saya hanya mempergunakan pin ground dan pin yang ujung, sementara pin tengah tidak dipakai ya. Itu. Nah sementara yang satu lagi adalah untuk terhubung ke put switch ya. Put switch saya tidak akan bahas lagi, kemarin di yang rig saya sudah bahas. Ininya saya beli untuk injakan mesin jahit yang elektrik ya. Di sini sudah ada switchnya, kita tinggal hanya mengganti kabelnya saja supaya lebih panjang ya.
kabel seperti ini terserah teman mau berapa meter ya supaya bisa diinjak, dan kita cukup memakai jack yang mono saja, yang 3,5 aja ya, yang kecil ya, biar praktis seperti ini. Ini juga sama. Nah, di sini kita cukup yang mono saja ya. Nah, kemudian jalurnya seperti biasa sih, ini jalur yang tidak aneh. Kalau teman-teman HT-nya Cina, teman-teman tidak usah buat yang untuk HT Jepangnya lah. Nah, kalau teman-teman ke HT Cina berarti yang ini teman-teman hilangkan biar nggak bingung ya, tutup saja seperti ini, silakan bikin jalurnya. Nah, untuk HT Cina ini seperti biasa, kalau kita tidak mengambil jalur speaker ini, tidak mengambil jalur speaker, maka kita harus menyiapkan kabel yang stereo atau 3, isi 3 yang seperti saya tunjukkan ini ada 3 kabel. Kenapa? Karena untuk men-trigger PTT ya. Yang pertama tentu yang Cina dulu ya. Jacknya harus jack stereo yang 3,5 mili, jack yang besar ya, yang 3,5 mili. Kemudian yang diambil adalah pin tengah, pin 2, dan pin ground, pin 3 ya. Pin tengah untuk positifnya dan pin ground untuk ke negatif. Sementara untuk men-trigger PTT-nya ya, ini kita sambungnya dari sini nih, yang hijau ini ya, yang hijau. Nah, ini ke body ya, ini langsung ke body. Kalau tidak dipasang ini seperti ini ke body, maka tidak akan bisa men-switch PTT ya. Jadi seperti biasa sih, ini nggak aneh, banyak sudah di Xtramix sebelumnya. Nah, ini saya tempelkan ke body jalur yang satunya. Kemudian yang 2 jalur udah seperti biasa untuk langsung input ke mic-nya ya, saya tempelkan ke body seperti ini. Karena kita akan memakai speaker bawaan seperti ini. Terkecuali kalau teman-teman mempergunakan jack speakernya, kemudian membuat ekstensi ke sini, membuat satu kabel lagi, kemudian dipasangkan ini. Sebenarnya saya sediakan untuk yang headphone ya, teman-teman masukkan ke sini, maka kabel yang keluar ini tidak perlu ya. Nah, seperti ini. Maka kabel yang hijau yang keluar ini tidak perlu kalau teman-teman ngambil jack speaker dari sini, tetapi cukup yang hijau ini langsung di jumper ke yang negatif speaker dari HT Cina ya, yang jangan lihat yang Jepang, dari HT Cina ya. Nah, ini karena ini sama aja nih. Ini ada perbedaan juga, jacknya HT Jepang pakai mono 3,5, HT Cina pakai stereo 2,5. Tetapi ini jalurnya berbeda juga ya. Kalau yang mono otomatis yang pertama dan yang kedua pinnya. Kalau yang HT Cina pin tengah ya, pin 2 dan pin 3. Ya, seperti itu ya. Praktisnya di sana aja teman-teman. Kalau pakai speaker, pakai handphone, maka tidak usah ada jalur ke body HT, cukup langsung di jumper ke negatif speaker. Tetapi kalau teman-teman tidak mempergunakan ini, mempergunakan speaker bawaan, maka teman-teman wajib ada 3 kabel, yang satunya ke body untuk jumper seperti ini. Makanya skemanya jangan sampai salah seperti itu. Oke. Kemudian yang untuk HT Jepang lebih mudah karena hanya memerlukan 2 kabel saja. Jadi untuk PTT-nya langsung di switch ground-nya ya. Tinggal ini ground-nya langsung masuk dulu ke switch, ke sini ke PTT, langsung masuk ke ground. Sementara positifnya langsung ke positif mic. Jadi semudah itu saja ya teman-teman sekalian. Sekali lagi skemanya seperti ini. Saya tidak mencontohkan untuk ke headphone karena memang cukup mudah aja. Ini tinggal bikin kabel lagi aja ya, khusus yang ke speaker ya. Sebenarnya saya tadi udah siapkan, tapi saya kira tidak terlalu penting yang itulah, karena memang cukup mudah. Ini tinggal bikin jumper saja langsung. Kalau teman-teman ingin mempergunakan headphone seperti ini ya, tapi jarang-jarang lah biasanya. Oke. Saya kira seperti itu saja ya. Dan ini hanya kenapa ini ada kabel 2, karena ya untuk mencontohkan HT Jepang dan HT Cina ya, teman-teman. Jadi dua-duanya nanti bisa dipakai
untuk mencontohkan kepada teman-teman sekalian. Tapi kalau teman-teman ingin salah satunya, teman-teman punya HT Cina atau HT Jepang, ya teman-teman satu aja, mana yang dipilih, mau skema HT Jepang atau skema HT Cina. Jadi hanya seperti ini aja, lebih simpel dalamnya teman-teman ya. Oke, saya cek lagi. Oke, pakai HT Cina. Cek 1 2 3 3 2 1 dicoba. Cek 1 1 2 3 3 1 2 dicoba. Pock handsfree dan put switch untuk multi HT. Saya kira itu ya teman-teman sekalian reviewnya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Terima kasih.